Selanjutnya itu ada pengujian hipotesis. Jadi apa itu hipotesis? Hipotesis itu adalah dugaan sementara tentang hubungan antara variabel-variabel yang dapat diuji secara empiris. Ya, dalam penelitian bisnis, hipotesis sering digunakan untuk memahami vektor-vektor untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena tertentu. Jenisnya ada apa aja? Jenisnya pertama ada hipotesis nol, itu yang tidak ada hubungannya atau pengaruh antar variabel. Jadi contohnya seperti diskon tidak mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Lalu yang kedua ada hipotesis alternatif. Jadi hipotesis alternatif ini ada hubungan atau pengaruh antara variabel. Contohnya seperti diskon mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Jadi proses pengujian hipotesis itu pertama menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, lalu menentukan tingkat signifikansi, ya, biasanya menggunakan 5%, lalu memilih uji statistik, itu uji T untuk membandingkan dua kelompok, lalu ANOVA untuk membandingkan lebih dari dua kelompok, dan lalu ada chi-square untuk data kategorikal. Lalu selanjutnya melakukan pengujian menggunakan software seperti SPSS, R atau Excel untuk menghitung nilai P. Nah, jadi kesimpulannya, jika nilai P di bawah tingkat signifikansi, jadi tolak H, jadi itu ada pengaruhnya. Namun jika sebaliknya, jika nilai P ini lebih besar, jadi dari tingkat signifikansi, maka hasil itu tidak ada pengaruhnya. Ini contohnya seperti seperti studi kasus promosi iklan meningkatkan penjualan produk. Pertama itu promosi tidak untuk hipotesis nol, itu promosi tidak meningkatkan penjualan. Dan lalu hipotesis alternatifnya itu promosi meningkatkan penjualan. Nah, hasil yang diuji dari studi kasus tersebut adalah menggunakan uji T yang diperoleh dari p-value 0,003 lebih kecil dari 0,5. Kesimpulannya adalah hipotesis nol ditolak. Artinya promosi iklan digital itu lebih terbukti meningkatkan penjualan. Lalu selanjutnya ada interpretasi hasil penelitian. Apa itu?
Jadi interpretasi hasil adalah langkah penting untuk menghubungkan temuan penelitian dengan tujuan awal dan memberikan rekomendasi praktis. Jadi apa saja itu? Yang pertama ada analisis temuan utama. Jadi membandingkan dengan hipotesis. Seperti apakah hipotesis ini didukung oleh data. Lalu ada identifikasi pola. Seperti apa yang menonjol dari Anda, misalnya segmen pelanggan tertentu yang paling puas. Lalu terakhir ada tinjau keterbatasan, seperti apakah ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi hasil. Lalu kedua ada hubungkan temuan. Lalu selanjutnya itu menghubungkan temuan antar literatur. Jadi seperti membandingkan hasil penelitian Anda ya dengan studi sebelumnya, apakah hasil mendukung teori yang ada atau justru menantangnya. Selanjutnya itu contohnya itu seperti pertama, hasil yang ditunjukkan itu survei menunjukkan bahwa 70% pelanggan puas dengan harga produk, tetapi 40% ini merasa layanan pengiriman terlalu lambat. Interpretasinya adalah perusahaan perlu meningkatkan kecepatan pengiriman untuk meningkatkan kepuasan pelanggan secara menyeluruh. Nah, selanjutnya ada pembuatan laporan penelitian. Jadi laporan penelitian ini harus disusun secara sistematis agar dipahami oleh si pembaca, termasuk si pembuatnya sendiri atau yang berkepentingan. Jadi ada strukturnya itu pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang masalah dan tujuan dan ruang lingkup penelitian. Lalu ada yang kedua itu ada kajian literatur, yaitu berisi ringkasan teori dan penelitian sebelumnya. Lalu ketiga itu ada metodologi penelitian, yang itu berisi pendekatan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan teknik pengumpulan data dan analisis. Lalu ada hasil penelitian, itu berisi penyajian data seperti tabel, grafik, ataupun diagram. Lalu ada pembahasan itu berisi seperti interpretasi hasil dan implikasi. Lalu kesimpulan dan rekomendasi itu berisi ringkasan temuan utama dan saran untuk langkah selanjutnya. Dan terakhir itu ada lampiran, itu berupa kuesioner, tabel data, atau dokumen pendukung lainnya. Nah, bagaimana cara penulisannya gitu? Jadi penulisannya itu menggunakan bahasa yang profesional atau yang lugas. Lalu menampilkan data secara visual menggunakan grafik atau tabel untuk memudahkan pemahaman. Nah, lalu
hindari jargon teknis yang sulit dimengerti oleh pembaca non teknis. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang metodologi penelitian. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfaizi Budiman. Hari ini saya akan membahas tentang metodologi penelitian bisnis. Jadi apa itu metodologi penelitian bisnis? Jadi metodologi ini adalah kerangka kerja ya atau pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan data guna untuk menyelesaikan permasalahan atau tanggung jawab penyataan dalam konteks bisnis. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan wawasan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategis. Nah, apa saja tahapan-tahapannya? Tahapan-tahapannya itu cukup banyak sedalam. Yang pertama adalah identifikasi masalah, yaitu menentukan masalah atau peluang bisnis yang ingin dipecahkan dan menyusun tujuan penelitian dan rumusan masalah. Lalu kedua ada kajian literatur, yaitu melakukan studi literatur untuk memahami teori, konsep atau penelitian dahulu terkait masalah yang pernah ada. Ini mengidentifikasikan celah penelitian. Lalu ada perumusan hipotesis. Jadi untuk hipotesis ini bersifat kuantitatif. Jika penelitian itu bersifat kuantitatif, maka hipotesis ini dirumuskan sebagai dugaan awal yang akan diuji gitu. Lalu ada pemilihan metodologi, yaitu memilih pendekatan penelitian. Jadi ada 3 di sini. Ada berjenis kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Lalu menentukan metode pengumpulan data seperti survei, wawancara, ataupun observasi, studi kasus, atau eksperimen gitu. Lalu ada pengumpulan data, jadi mengumpulkan data secara langsung dari responden atau dari beberapa sumber gitu, seperti dari laporan atau data publik gitu. Lalu ada analisis data, itu mengelola dan menganalisis data menggunakan alat analisis berupa statistik untuk kuantitatif atau analisis tematik untuk kualitatif. Yang digunakan biasanya kalau untuk analisis data itu seperti SPSS, Excel, R, NVivo, dan lain sebagainya. Lalu ada interpretasi dan kesimpulan, itu menghubungkan hasil analisis dengan tujuan penelitian dan memberikan implikasi untuk pengambilan keputusan bisnis. Lalu terakhir ada penyusunan laporan. Jadi penyusunan laporan ini adalah menyusun laporan akhir penelitian
yang sistematis dan mudah dipahami. Lalu kedua, ada pendekatan penelitian. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini berfokus kepada data numerik, jadi berhubungan bahwa berdasarkan angka dan sebagainya, dan digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel. Jadi contohnya kayak survei kepuasan pelanggan, analisis pasar, dan sebagainya. Lalu ada penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif ini berfokus pada data non-numerik seperti wawancara, ataupun observasi gitu. Tujuannya untuk memahami fenomena secara mendalam. Jadi contohnya kayak studi kasus atau bisa menggunakan wawancara mendalam gitu. Dan terakhir adalah penelitian campuran. Jadi penelitian campuran ini adalah gabungan dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Jadi ini memberikan sebuah perspektif yang lebih mendalam gitu. Jadi ada dua penelitian secara ini. Nah, selanjutnya ada metode pengumpulan datanya. Yang pertama adalah survei. Jadi survei ini menggunakan seperti kuesioner untuk menjangkau banyaknya para responden sendiri. Lalu ada wawancara, yaitu sebuah diskusi diskusi mendalam antar individu ataupun berkelompok. Lalu ada observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap aktivis bisnis. Lalu ada studi kasus, yaitu analisis mendalam terhadap satu ataupun beberapa kasus itu. Lalu ada eksperimen. Eksperimen itu adalah pengujian pengaruh variabel tertentu dalam lingkungan yang terkontrol. Nah, selanjutnya ada teknik analisis datanya gitu. Jadi untuk yang analisis kuantitatif ada statistik deskriptif menggunakan median dan distribusi frekuensi. Lalu ada statistik inferensial yang seperti regresi, uji hipotesis, dan korelasi. Untuk analisis kualitatif menggunakan analisis tematik, itu mengidentifikasikan tema atau pola dari data wawancara, dan analisis naratif itu menginterpretasikan cerita atau pengalaman si individu ini. Nah, lalu ada prinsipnya, ada prinsip etika penelitian. Jadi ada tiga, yaitu pertama mendapatkan persetujuan responden, lalu menjaga kerahasiaan data, dan terakhir tidak memanipulasi hasil penelitian. Lalu selanjutnya ada dan di sini ada contohnya,
Seperti ada contoh untuk penggunaan metode penelitian. Yang pertama itu penelitian kuantitatif, seperti kayak ini. Studi kasusnya adalah si perusahaan ingin tahu kepuasan pelanggan terhadap produknya itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Metode yang digunakan itu menggunakan menyusun kuesioner yang mengukur kepuasan berdasarkan skala Likert 1 sampai 5, bisa 1 sampai 10 bisa. Lalu melakukan survei online kepada 500 pelanggan dan analisis data menggunakan statistik deskriptif, menggunakan rata-rata dan distribusi skor. Dan hasilnya adalah mengetahui apakah mayoritas pelanggan itu puas dan serta area apa yang perlu diperbaiki. Lalu untuk yang penelitian kualitatif itu contohnya adalah sebuah startup teknologi ingin memahami kebutuhan pengguna terhadap aplikasi baru. Tujuannya apa? Tujuannya menurut menggali wawasan mendalam tentang kebutuhan dan preferensi pengguna. Dan metodenya adalah menggunakan wawancara mendalam dengan 15 pengguna potensial dan menganalisis hasil wawancara untuk menemukan tema utama seperti kemudahan penggunaan ataupun fitur penting dari aplikasi tersebut. Dan hasilnya adalah menyusun daftar prioritas fitur aplikasi berdasarkan wawasan dari pengguna. Dan lalu yang terakhir ada penelitian campur, seperti sebuah perusahaan retail ingin memahami pengaruh desain toko terhadap perilaku pelanggan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menilai dampak desain toko baru terhadap pengalaman berdasarkan pengalaman pelanggan. Nah, metodenya apa aja? Metodenya menggunakan survei kuantitatif untuk mengukur tingkat kenyamanan dan kepuasan. Lalu menggunakan observasi langsung dan wawancara pelanggan untuk mendapatkan wawasan mendalam. Jadi hasilnya adalah kombinasi data numerik dan temuan wawancara menghasilkan rekomendasi yang lebih strategis. Selanjutnya ada jenis desain penelitian dalam bisnis. Pertama, penelitian eksploratory. Tujuannya untuk menjelajahi masalah atau fenomena yang belum banyak diteliti. Contohnya seperti mengidentifikasi alasan rendahnya adopsi teknologi baru di perusahaan. Metodenya menggunakan studi literatur, wawancara mendalam, dan fokus pada grup. Lalu ada penelitian deskriptif. Itu tujuannya untuk mendeskripsikan karakteristik populasi atau fenomena tertentu. Contohnya seperti mengukur pangsa pasar merek dalam industri tertentu. Metodenya menggunakan survei dan observasi. Lalu ada penelitian kausal atau eksperimen. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel. Contohnya seperti menguji apakah
perubahan strategi pemasaran meningkatkan penjualan. Metodenya apa? Metodenya menggunakan eksperimen terkontrol atau AB testing. Selanjutnya ada penelitian longitudinal. Itu tujuannya untuk mengamati perubahan dalam variabel atau populasi dalam periode waktu tertentu. Contohnya seperti melacak perilaku pelanggan selama 6 bulan terakhir setelah peluncuran kampanye promosi. Metodenya apa? Metodenya menggunakan survei berulang dan wawancara berkala. Lalu ada penelitian cross seksional. Itu tujuannya untuk mengambil snapshot data pada satu titik waktu. Contohnya seperti survei kepuasan pelanggan pada akhir kuartal. Metodenya itu menggunakan survei tunggal atau observasi langsung. Lalu selanjutnya ada penerapan dalam dunia nyata. Itu menggunakan ada ini. Pertama ada analisis pasar. Itu tujuannya untuk memahami kebutuhan pelanggan dan peluang bisnis. Contohnya itu seperti sebuah perusahaan pakaian menggunakan survei untuk memahami tren fashion. Lalu pengembangan produk tujuannya untuk menguji ide dari produk baru sebelum peluncuran. Contohnya seperti perusahaan teknologi melakukan wawancara dengan pelanggan untuk menguji prototipe produk itu. Lalu ada efektivitas pemasaran. Tujuannya untuk mengevaluasi dampak kampanye pemasaran. Contohnya seperti menggunakan AB testing untuk menentukan iklan mana yang lebih efektif. Lalu ada manajemen operasional. Itu tujuannya untuk mengoptimalkan proses bisnis. Contohnya seperti melakukan analisis waktu dan gerak untuk meningkatkan efisiensi produksi. Nah, di sini ada tips dalam penelitian bisnis. Yang pertama adalah memahami tujuan penelitian. Jadi sebelum memulai yang pasti pastikan gitu tujuan penelitian itu jelas dan spesifik. Lalu pilih yang sesuai dengan jenis data yang diperlukan dan tujuan penelitian. Lalu dan pastikan pastikan data yang dikumpulkan akurat, relevan dan bisa dipercaya. Lalu memilih alat analisis sesuai kebutuhan untuk seperti SPSS menggunakan R atau Excel untuk analisis statistik dan NVivo untuk analisis kualitatif. Lalu memastikan hasil penelitian dapat diuji ulang dan menghasilkan temuan yang konsisten. Selanjutnya adalah cara menyusun kuesioner penelitian. Kuesioner apa itu kuesioner? Kuesioner itu adalah alat utama dalam penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan data secara sistematis.
Jadi apa saja cara-caranya, yaitu pertama adalah menentukan tujuan kuesioner. Jadi pastiin setiap pertanyaan itu sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu ada menentukan struktur kuesioner. Jadi ada bagian pembukanya itu seperti perkenalan singkat, tujuan penelitian, dan instruksi pengisian. Lalu ada bagian inti, yaitu sebuah pertanyaan utama yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Lalu terakhir ada penutupnya, bagian penutup itu pertanyaan, ada tambahan, bisa ditambahkan dengan pertanyaan demografis, itu bersifat opsional dan sebuah ucapan terima kasih. Jadi contohnya bagaimana untuk pertanyaannya. Jadi untuk ini pertanyaan tertutup itu seperti contohnya seberapa luas Anda dengan layanan kami. Bisa dikasih skala 1 untuk tidak puas, lalu dan paling tingginya itu ada 5, itu ada berupa puas. Lalu ada pertanyaan terbuka, seperti pertanyaan apa saran Anda untuk meningkatkan layanan kami. Dan lalu ada pilihan ganda, seperti apa alasan utama Anda untuk menggunakan produk ini, dan itu dikasih 3 pilihan. Yang pertama ada harga, yang kedua ada kualitas, lalu ada yang terakhir itu rekomendasi. Lalu menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Jadi menghindari istilah teknis yang sulit dipahami, oleh para responden, dan menggunakan bahasa yang kalimat yang singkat dan lugas. Lalu uji validitas dan reliabilitas. Jadi ini melakukan pilot test pada sejumlah kecil responden untuk memastikan pelayanan dapat dipahami dan menghasilkan data yang konsisten. Lalu ada proses pengumpulan data efektif. Pertama adalah data primer atau data utama. Nah, bagaimana cara mengumpulkannya? Pertama menggunakan survei, menggunakan Google Form, survei menggunakan kuesioner online yang dapat dilalui oleh menggunakan Google Form atau platform-platform lainnya. Lalu wawancara, yaitu melibatkan percakapan langsung atau melalui telepon. Lalu ada observasi, yaitu mencatat perilaku pelanggan di toko atau online. Ada keuntungannya. Apa keuntungannya? Keuntungannya itu data yang relevan dan spesifik untuk penelitian. Kesulitannya apa? Kesulitannya dari data primer ini ada waktu dan biaya yang lebih tinggi dari data sekunder. Nah, yang kedua ada data sekunder. Jadi data sekunder ini bisa berasal dari laporan perusahaan, lalu ada database industri seperti
Statista atau Euromonitor. Lalu dari jurnal akademik dan artikel bisnis. Apa keuntungannya ini adalah cepat diakses dan hemat biaya. Kesulitannya dari data sekunder ini adalah datanya mungkin kurang spesifik atau tidak terkini, tidak begitu update dengan sekarang. Nah, tipsnya adalah pastikan instrumen kuesioner atau pedoman wawancara itu sudah teruji, lalu memilih responden secara acak untuk mengurangi bias, lalu menggunakan insentif untuk meningkatkan tingkat partisipasi responden. Nah, contoh alat analisis datanya adalah yang pertama itu ada SPSS atau Statistical Package for the Social Science. Itu fungsinya untuk menganalisis statistik deskriptif dan inferensial. Jadi contoh penggunaannya itu adalah uji hipotesis dan analisis regresi untuk memprediksi hubungan antar variabel. Lalu ada Microsoft Excel. Jadi fungsinya untuk menganalisis data pasar, visualisasi, dan pengelolaan data. Contohnya itu seperti membuat grafik untuk presentasi hasil survei, lalu menghitung rata-rata, median, dan variansi. Lalu ada NVivo. Jadi NVivo itu menggunakan data analisis data kualitatif. Contohnya seperti menggunakan analisis wawancara mendalam untuk menemukan pola tema atau sentimen. Lalu menggunakan R dan Python. Itu fungsinya menganalisis data yang lebih kompleks dan pemodelan statistik. Contohnya seperti membuat prediksi menggunakan algoritma machine learning dan ataupun analisis big data seperti data pelanggan dari e-commerce. Contoh studi kasus nyatanya itu seperti ini. Seperti pertama, meneliti kepuasan pelanggan. Nah, studi kasusnya pertama adalah ada sebuah restoran yang ingin meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, metodologinya yang apa aja? Jadi yang pertama restoran ini menggunakan kuesioner berbasis skala Likert itu 1-5, lalu menggunakan wawancara itu melibatkan 10 pelanggan tetap untuk menambah wawasan, lalu menggunakan analisis itu dari data survei yang dianalisis menggunakan SPSS, sementara wawancara menggunakan NVivo. Hasilnya pelanggan merasa harga di restoran tersebut terlalu tinggi dibandingkan kualitas. Lalu kedua ada evaluasi efektivitas kampanye pemasaran. Studi kasusnya adalah perusahaan e-commerce ingin mengetahui apakah diskon 20% itu meningkatkan penjualan. Nah, metodologi yang digunakan ini adalah eksperimen A/B testing. Itu grup A tidak menerima diskon 20% dan grup B
itu menerima diskon dari 20%. Nah, analisis data lalu ada analisis data. Jadi penjualan kedua grup dibandingkan menggunakan uji TDS-PSS. Hasilnya adalah diskon meningkatkan penjualan 35% di grup B